Senang sekali saudara, saya ketemu saudara, baru kali ini saya sini. Saya ingin perkenalkan dulu supaya saudara tahulah saya ini siapa gitu ya. Enggak kenal kan enggak sayang. Saudara, saya saudara dari Bapak Ginanjar. Chris mana? Karis mana Karis? Mili mana Mili? Nah, Mili tahu nggak saya? Benayu mana Benayu? Ya, saya ini dulu masa kecilnya hidup bersama-sama Pak Ganjar, ya, Pak Ginanjar, ya. Jadi waktu saya SMP, masuk SMP kelas 1 sampai kelas 3 SMP itu hidup sama-sama dengan Pak Ginanjar itu satu rumah, ya, satu ranjang, ya, satu main sepak bola, juga sekolah minggu, ya, karena saya ikut dia, ya, ikut keluarganya. Saya masih sepupu, ya. Nah, jadi sepupu apa ya? Saya neneknya, kakeknya Pak Ganjar itu, Pak Ginanjar itu masih adiknya nenek saya, gitu ya. Tapi saya besar bersama-sama Pak Ginanjar sudah di Blitar itu saya. Karena saya umur 12 tahun meninggalkan rumah, ya. Orang tua saya nyuruh saya sekolah tetap di Gunung Kawi, ya. Tapi kakak saya bilang, ngapain kamu sekolah dekat rumah? Pergi, ya. Saudaramu semua sekolah di tempat yang jauh. Saya pergi ke Karangkates sambil bawa, ya, pakaian, sambil nangis, ya, karena nggak dikasih uang saku, saudara. Pergi ke rumah orang tuanya Pak Ginanjar itu, ya. Nah, di sana saya hidup selama 3 tahun bersama-sama, dibesarkan di sana, sekolah minggu bersama-sama, di SMP itu, dan puji Tuhan kami sama-sama sekarang melayani Tuhan. Dan orang tua kami juga punya latar belakang yang sama-sama yang belum kenal Tuhan, ya. Dan orang tuanya Pak Ginanjar sekarang sudah terima Tuhan Yesus. Orang tua saya di dalam detik-detik terakhir barusan meninggal dalam usia 102, ya. Tanggal 23 Mei kemarin itu dipanggil Tuhan. Tapi tanggal 18 Mei dia terima Tuhan Yesus, ya. Saya menaburi Injil itu selama 30 tahun. Selama 30 tahun saya setelah mengenal Tuhan Yesus, dalam hati saya kebahagiaan seorang anak ketika bisa memberikan yang terbaik terhadap orang tuanya. Dan yang terbaik di dalam hidup saya apa? Yaitu Tuhan Yesus. Dan itu yang terus saya beritakan, saya tawarkan setiap kali saya pulang ke rumah, saya sampaikan ke bapak saya. Ternyata sudah ketika hari kenaikan Tuhan Yesus 18 Mei kemarin, orang tua saya ini nggak sakit, ya. Di akhir-akhir itu nggak sakit. Saya ajak ngobrol masih bisa, ya. Terus dia sudah bilang sama saya mau pulang kemana? Yo, pokoknya aku capek mulai, ya. Gusti wis nimbali, ya. Wis roh dalane, ya. Sudah tahu jalannya. Sik tak deloki dhisik, ya. Setelah ketika saya mulai bimbing, Pak, hari ini Tuhan Yesus itu diperingati kenaikannya ke surga untuk menyediakan rumah buat Bapak. Bapak mau tinggal di rumah yang dibuat Tuhan Yesus itu? Ya mau. Padahal saya naburi 30 tahun saya. Kemudian Bapak mau terima Tuhan Yesus? Mau. Setelah itu, ayo sekarang kita doa. Mau baca doa. Kemudian Pak, supaya kita ini sungguh-sungguh jadi keluarganya Tuhan Yesus, untuk membuktikan kita satu keluarga di dalam Tuhan, Bapak harus dibaptis. Bapak mau dibaptis? Ya, mau. Silakan. Bahasa Jawa purun aku, gitu ya. Silakan. Sore itu saya suruh ngambil air, disaksikan jemaat PKJW, majelis PKJW. Bapak saya baptis di dalam Tuhan, dalam firman Tuhan.
Dan ketika selesai dibaptis, saudara, dia dengar puji-pujian, senang sekali. Dan dia katakan apa? Sudah, jalannya terang, saya mau pulang. Setiap sore, saudara, tetangga ke rumah menyanyikan puji-pujian. Dan ketika saudara keluarga saya itu selesai nyanyi, dia katakan, loh, kok menang, kok berhenti? Nyanyi terus. Dia meneruskan puji-pujian. Hari Senin itu dia bilang sama kakak saya, aku mau pulang, aku mau cepat pulang ini. Tuhan sudah manggil saya, cepat sembelih sapinya itu. Karena orang itu pelihara sapi sampai 3 kali itu. Tua sapinya tua ganti lagi gitu. Itu sapi sampai besar sekali itu. Itu suruh nyembelih. Saya sembelih kalau Bapak itu mau makan. Kalau nggak makan enggak. Wes enggak. Mari gini orang-orang datang semua. Kamu sembelih nggak nututi nanti gitu ya. Oh iya gitu ya. Terus kemudian sudah teropnya bangun itu, berdirikan itu segera bangun teropnya. Nanti orang-orang datang nggak nututi. Betul, jam 1 siang dia minta air ke kakak saya. Kemudian minta air itu, setelah minum kakak saya dipeluk. Dia bilang apa? Wis, sudah selesai. Langsung saat itu juga dia tutup mata dan nggak buka lagi. Nanti buka di surga. Ya? Hati saya sukacita sekali. Karena apa? Sukacitanya siapa? Tuhan Yesus menunggu dengan penuh kesabaran selama 102 tahun untuk supaya anaknya bisa kembali. Hati saya sukacita sekali. Sehingga ketika orang tua saya pulang itu, ya saya sedih enggak, karena apa? Sukacita sekali. Sukacitanya saya itu bisa menutupi kesedihan ketika ditinggalkan saya. Saya sukacita sekali. Yang lain, buahnya yang nangis ya, karena orang tua saya ini baiknya itu saya orang Kristen kalah baiknya. Orang ini kebatinan saya. Orang kebatinan itu kalau sudah baik sekali. Sangat baik sekali. Saya belum pernah menemukan orang sebaik bapak saya. Sangat baik sekali. Ada orang lewat disuruh mampir kasih makan. Lek gak mangkal pulang makan dulu. Padahal gak kenal. Suruh mampir dulu. Siapapun mereka yang jalan. Dan saya melihat karena kebaikan itu banyak orang yang datang waktu itu. Saudara Tuhan, itulah kenapa kami sungguh bersukacita. Kenapa kami terus berkobar-kobar gada intinya untuk terus memberitakan Injil Tuhan. Saya mengembalakan di gereja Kristus Tuhan Sidoarjo Porong. Saudara pernah dengar kata kota Porong? Kota yang ada pernah kena lumpur lapindo, mungkin lebih terkenal lumpur lapindonya dari kesana ya. Kota yang pernah tenggelam karena lumpur lapindo. Dan waktu tenggelam itu pastori tempat tinggal saya pun juga ikut tenggelam. 800 hektar tenggelam karena lumpur. 4 kecamatan hilang. Tapi pesan Ketua Bamak Indonesia kepada saya, Pak Pendeta Adi, jangan tinggalkan Porong. Sudah banyak gereja meninggalkan Porong karena lumpur. Pak Adi jangan tinggalkan. Karena ketika Pak Adi tinggalkan kota itu, nanti kota itu maju, kita masuk lagi susah. Jangan tinggalkan. Akhirnya saya bertahan dengan sisa-sisa jemaat yang ada, ya. Karena jemaatnya sudah hilang, banyak yang hilang, lumpur hilang. Bersamaan dengan kena lumpur itu rumah hilang, mereka tersebar kemana-mana. Dan kami dari sekitar 180-an orang itu tinggal 20 orang. Dengan bertahan tetap mengembalakan mereka. Sudah majelis sudah katakan tutup aja. Saya katakan 1 jiwa itu berharga. Tuhan Yesus ketika pergi ke Gerasa hanya menemui seorang gila yang kerasukan setan. Dia harus melewati danau dan kena
ombak, angin ribut, dia tetap pergi, nggak balik. Hanya menyelamatkan satu orang gila. Dan setelah orang gila itu diselamatkan, orang gila itu bisa memberitakan Injil di kampung yang luar biasa. Dan banyak orang yang percaya. Yesus tidak menunjukkan apa? Kepada murid-muridnya, kalau kamu yang waras, yang telah kudidik, kamu nggak memberitakan Injil, aku bisa pakai mantan orang gila. Itulah kenapa Injil harus terus diberitakan. Karena hanya Injil lah yang bisa mengubah kehidupan orang. Hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah iman. Saya tanya tadi malam, kami sebenarnya tidak ada rencana untuk khotbah di situ. Tadi malam saya dikasih tahu karena istrinya sakit, Mas bisa ngisi di rumah gereja enggak? Saya lagi berkunjung bersama Pak Pendeta ke Sinode, gitu ya, untuk studi banding, untuk saya menggali kelebihan, kekurangannya untuk pengembangan gereja kami. Jadi kami ini sangat terbuka untuk belajar ke gereja-gereja lain. Ini apa cara mengembangkannya gimana? Bukan untuk kebesaran gereja kami, tapi kerinduan kami adalah nama Kristus didirikan dan firman Allah diberitakan. Dan banyak orang yang diubahkan, itu kerinduan kami. Saudara Tuhan, yaitu tema yang diberikan selalu dalam iman yang berkemenangan. Silakan mungkin bisa di-search. Ya, ayat ini sudah hafal semua ya saya rasa. Ibrani 11 ayat 1. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa sih iman? Seringkali kita mendengar orang, kamu harus beriman, kamu harus beriman. Ketika kita berdoa sakit, kemudian gak sembuh-sembuh, imanmu masih kecil, harus ditumbuhkan lagi. Seringkali begitu. Apakah iman seperti itu? Ketika kita berdoa, Tuhan, kalau aku bisa kaya, usahaku sukses, aku mau percaya Engkau, aku akan mengikut Engkau. Apakah iman seperti itu? Banyak orang Kristen yang mendasari hidup kekristenannya salah. Ketika dia sakit sembuh mau ikut Yesus. Ketika usahanya lancar diberkati dia mau ikut Yesus. Pertanyaannya salah. Yang perlu dijawab adalah ketika kita berdoa sakit minta kesembuhan tidak sembuh, apakah tetap percaya sama Tuhan Yesus? Kalau nggak sembuh gimana? Apakah kita langsung menghakimi dia mengatakan, wah imanmu kecil? Apa begitu? Apakah itu iman yang dimaksudkan oleh kita Tuhan? Ketika kita berdoa, Tuhan, kalau aku bisa usahaku semuanya sukses, lancar, aku akan memberikan persembahan pada Tuhan. Aku akan menyerahkan hidupku pada Tuhan. Aku akan melayani Tuhan, aku akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pertanyaannya, ketika kita tidak sukses, ketika hidup kita tetap dalam penderitaan, apakah kita menghakimi dia, mengatakan imanmu masih kecil, gak tumbuh-tumbuh? Ataukah kita, oh, iman saya seperti apa sih? Saudara Tuhan, banyak orang salah di dalam memahami itu iman. Lanjut. Ibrani 11 ayat 1 yang kita baca ini menjelaskan tentang yang sangat mendasar, yaitu seorang Kristen harus memulai segala sesuatu dengan iman, berjalan terus dengan iman dan juga menyelesaikan dengan iman. Sebagaimana yang Roma katakan, Roma 1 ayat 17, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Perjalanan orang Kristen yang sungguh-sungguh, orang Kristen yang sudah lahir baru,
bukan didasarkan pada kesuksesan, bukan didasarkan karena kesembuhan, bukan karena didasarkan oleh sesuatu yang diberkatkan oleh Tuhan, bukan. Tetapi iman yang sungguh-sungguh membuat orang setelah lahir baru adalah iman yang hanya mengandalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Bukan karena, tapi hanya Yesus yang kita andalkan. Bukan karena berkat Tuhan. Saudara tahu di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau kita di dalam Kristus, itu adalah karena kasih karunia. Itu semata-mata adalah kemurahan Allah di dalam hidup kita. Bukan kelebihan kita, bukan kehebatan kita, bukan kepintaran kita, bukan kekayaan kita, bukan kecakapan kita, bukan kehebatan kita, bukan. Tapi karena kasih karunia. Itu Tuhan. Dimulai dari iman, silakan. Orang Kristen itu dimulai hidupnya dari iman. Mulai dengan iman. Iman itu timbul dari mana? Pendengaran akan firman Allah. Jadi iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Bukan timbul karena apa? Sakit saya disembuhkan. Bukan karena apa? Saya diberkati banyak, saya jadi kaya, saya sukses. Bukan. Tapi iman yang benar timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dimulai itu dasarnya kehidupan orang percaya. Dan itu ada Injil yang benar. Injil yang benar adalah menyatakan apa? Yesus telah mati buat engkau. Yesus juga bangkit buat engkau. Dan Yesus telah naik ke surga. Dan dia akan datang kembali. Itu iman. Itu iman yang benar. Itu Injil yang akan mengubahkan seseorang. Mengapa hal itu perlu dinyatakan, saudara? Injil bukan sekedar menyatakan kamu itu lemah. Bukan. Tapi Injil itu adalah suatu paradok. Satu sisi dia mengatakan menunjukkan kebobrokan kita, bukan sekedar kelemahan kita. Injil menunjukkan bahwa kamu ini bobrok, orang yang penuh dengan dosa. Dan kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri dengan usaha apapun. Tidak bisa. Dengan pekerjaan yang baik, dengan tingkah laku yang baik, dengan persembahan yang banyak, amal yang banyak, dengan perbuatan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu. Injil menunjukkan bahwa kamu itu manusia yang berdosa, yang telah bobrok, yang telah harus dimurkai oleh Tuhan. Menunjukkan siapa jati diri kita. Itu Injil yang benar. Ketika kita sadar bahwa saya adalah orang berdosa, manusia yang penuh dengan dosa, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, baru kita sadar bahwa butuh sang juru selamat. Seseorang yang tidak pernah menyadari kebobrokan dirinya, nggak pernah menyadari dirinya ada orang berdosa, dia nggak akan pernah butuh juru selamat. Dia ikut jadi orang Kristen ya mungkin karena ingin kaya. Dia ikut jadi orang Kristen karena ingin sukses. Itu mungkin motivasi yang ada. Bukan karena kesadaran dirinya bahwa aku orang berdosa, aku butuh juru selamat. Injil telah menunjukkan kamu itu orang berdosa, butuh juru selamat. Itulah sebabnya ketika kita tahu diri kita orang berdosa, Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu. Jelas saudara? Paradoknya apa? Ketika dia menyatakan Injil itu kita orang berdosa, yang kedua, bahwa dimulai dengan Injil. Kita ini berharga di mata Tuhan.
tadi pujiannya, kita ini berharga di mata Tuhan. Kalau tadi kita ditunjukkan kebobrokan kita, ya, Tuhan itu juga menunjukkan kepada kita bahwa kita ini berharga di matanya. Itulah sebabnya Yesus rela mati. Dia rela datang dari surga ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Nah, satu sisi kita ditunjukkan kebobrokan kita, ya, tapi sisi yang lain kita ditunjukkan kita ini berharga karena kita diciptakan serupa dengan Dia. Dan kita berharganya kita ini bukan karena kita ini baik, tapi karena Yesus yang telah membuat saudara dan saya berharga. Bapa melihat Yesus yang telah membungkus kita dengan darah. Itu yang membuat kita ini berharga. Saudaraku, sehingga apa? Ketika kita menjalani hidup ini, saat kita dihina orang, kita tidak terbang, kita tidak tumbang. Kenapa? Karena kita ini berharga. Saat orang memuji kita, kita tidak terbang karena kita sadar saya ini bodoh, ya? Tanpa kasih karunia Tuhan, saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Saya adalah manusia berdosa yang layak dimurkai Tuhan. Itu yang harus menyadarkan kita setiap saat menjalani kehidupan. Sehingga apa? Ketika kita memulai iman dengan benar, saudara, maka kita hanya selalu ketika bangun tidur, Tuhan terima kasih atas anugerah-Mu, atas kemurahan-Mu. Engkau masih izinkan aku menikmati hari ini. Aku bersyukur pada. Ini yang harus meluap-luap di dalam diri kita. Rasa syukur itu. Mulai iman dengan benar. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah sudah mendasari iman kita dengan benar di dalam Kristus dan kita mengiring Kristus? Bukan karena berkat, tapi semuanya karena kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang kedua, menjalani dengan iman. Kita orang percaya ini harus menjalani hidup dengan iman. Bukan hanya memulainya saja, tetapi menjalani hari ke hari yang kita lalui harus dengan iman. Karena tadi sudah dasarnya benar, maka di dalam perjalanan kita hari lepas hari harus benar. Jangan sampai kita memulainya benar tapi menjalaninya salah, ya. Itulah sebabnya Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah melakukan perlombaan dengan cara yang baik, bukan asal-asalan. Artinya apa? Menjalani hidup kekristenan itu memang betul-betul dasarnya firman. Bagaimana tandanya bahwa saya ini hidup berjalan sesuai dengan firman Tuhan? Hidup saya ini dalam rel Tuhan, dalam rancangan Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Tanda yang nyata, saudara, adalah anugerah Allah dalam hidup kita akan terus bekerja dan terus bekerja dan terus bekerja dalam hidup kita. Dan salah satunya yang jelas adalah hidup dalam kekudusan. Hidup kita semakin menjadi kudus dan sedang dikuduskan dan terus dikuduskan. Kita terus ikut dalam pemrosesan kekudusan yang Tuhan kerjakan. Itulah sebabnya dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14 katakan, kejarlah, hiduplah damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Jadi tanda kita menjalani kehidupan bahwa ini hidup di dalam anugerah Tuhan. Aku sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Saudara hidup di dalam kekudusan. Kata kudus itu artinya memotong, memisahkan. Sehingga saudara, ketika kita dipisahkan atau dipotong, apa yang harus dipotong oleh Tuhan? Yaitu segala pikiran kita yang duniawi, segala keinginan kita yang tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, segala sesuatu yang bertentangan
sesuai dengan kehendak Tuhan, itu dipotong Tuhan oleh setiap hari, dipotong terus dipotong. Sehingga kita terus dalam hidup kita ikut dalam prosesnya Tuhan mengajar kekudusan. Saudara Tuhan, tanda yang jelas di situ kita berjalan di dalam iman itu seperti itu. Bagaimana kita menjalani hidup kita sehari hari-hari yang kita lalui? Apa kita asal estok kayak jadi terus enak wes lo mati langsung masuk surga ketemu Bapa? Pertanyaan, kalau engkau dipanggil Tuhan hari ini, yakinkah engkau bertemu dengan Bapa di surga? Yakinkah engkau melihat Bapa di surga? Karena apa? Ibrani dengan jelas 12:14. Kejarlah kekudusan, tanpa kekudusan engkau tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Karena kita kan nggak tahu kapan Tuhan memanggil kita, ya toh? Saya selesai dari sini tiba-tiba terus pulang tinggal lama juga nggak tahu, ya toh? Kita nggak ada yang tahu kapan Tuhan panggil kita. Kalau tadi saya katakan bapak saya sampai 102, kalau Tuhan sangat sabar menunggunya. Saudara Tuhan, pertanyaannya bagi saudara dan saya, kematian itu tidak mengenal atau menyentuh kita. Kalau nanti, kamu tak tunggu tua dulu ya, baru kita enggak. Bisa bayi, ya, bahkan masih orang pun bisa. Kemudian juga usaha remaja, pemuda, ada yang sampai tua sekali, ya dia. Tapi pertanyaannya bagi kita, ketika kita dipanggil Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, yakinkah kita melihat Bapa di surga? Banyak generasi muda di sini. Saya ini banyak sering mendampingi yang tua ketika mau pulang. Ketika mau pulang, banyak jemaat yang tua itu saya dampingi sampai ada yang di tangan saya, pelukan tangan saya. Dan selalu saya yakinkan bisa bertemu dengan Bapa di surga. Saudara, bagaimana menjalani hidup saudara saat ini? Apakah sungguh-sungguh kita menjalani kehidupan kekristenan kita dengan iman yang telah Tuhan taruh di dalam hati kita? Apa yang sudah kejar hari ini? Bagaimana menjalani hidup yang benar? Surah Ibrani 12 dengan jelas katakan ayat 1-2. Kita harus memandang Yesus. Kita harus terus memandang Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam mengerjakan segala sesuatu terus pandang Yesus. Saya yakin tidak ada seorang pun dalam perjalanan kita lancar-lancar saja dalam hidup ini. Banyak tantangan, kesulitan. Walaupun kita sudah taat, banyak kesulitan, tantangan yang kita hadapi, banyak penderitaan. Saudara bersyukur kalau Tuhan izinkan kita ambil bagian penderitaan. Karena apa? Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Yesus itu dimuliakan, ditinggikan karena dia menderita dulu di atas kayu salib. Pertanyaannya saat menderita, kita perlu bertanya, Tuhan, kalau saya Tuhan izinkan untuk menderita, kira-kira bagaimana saya mempermuliakan nama-Mu? Tolong saya. Kalau Tuhan izinkan dengan saya menderita, saya sakit ini bisa mempermuliakan nama-Mu, mampukan saya Tuhan. Kan kita seringkali kan ketika sakit kan berdoa, Tuhan tolong sembuhkan saya, betul nggak? Pertanyaannya, setelah sembuh saudara ngapain? Ya, setelah sembuh ngapain? Healing, lupa ibadah. Biasanya kan gitu. Sehat, ayo keliling, gitu. Dikasih mana? Lupa, tahu yang bukan Tuhan.
Tuhan berkati saya, Tuhan, ketika usahanya susah. Sekarang setelah diberkati ngapain? Apakah kita menjadi saluran berkat bagi yang lain? Ataukah kita menjadi seperti laut mati? Semua berkat itu kita tampung dalam diri kita sendiri. Kenapa Laut Galilea berbeda dengan laut mati? Di Laut Galilea itu sekitarnya subur sekali dan situ ikan-ikan banyak yang hidup, ya. Tanaman juga subur karena lautan Galilea itu mengalir. Ketika dia dapat aliran, dia terus alirkan ke yang lainnya, ke pantai, ke aliran-aliran sungai yang lain. Tetapi laut mati, sungai dari mana saja dia tampung, yang berhenti di situ, sampai ikan pun nggak bisa hidup. Nah, kalau kita ini terus bisa hanya bisa menampung tapi nggak bisa menyalurkan, pertanyaannya, apakah ada artinya berkat Tuhan dalam hidup saya? Gitu. Itu yang perlu kita renungkan. Setelah saya diberkati, saya mau ngapain? Tuhan mau ketika kita diberkati, kita bisa memberkati yang lain, bisa menyalurkan berkatnya. Ketika kita sembuh, sakit, disembuhkan, kita bisa mendoakan yang lain, bisa melayani Tuhan, dia bisa memberitakan Injil Tuhan, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, saya keliling di Polres ini, banyak sekali gereja, khususnya Betani, ya. Sini Betani, sebelahnya ada. Pertanyaannya, ketika memulai mendirikan gereja itu, dasarnya apa? Dasarnya apa? Apakah karena hati kita kobar-kobar oleh rasa sakit hati dengan sesama kita, karena mari gegeran, pecah diri no gereja diri, ataukah hati kita memang berkobar-kobar dibakar oleh api Roh Kudus? Tuhan, saya ingin banyak menyelamatkan jiwa, pakai. Ini kan berdasarkan mulai dari mana tadi, ya? Ketika memulai sebuah gereja, kita ini dimulai oleh apa? Dan di dalam perjalanan gereja kita harus melakukannya dengan apa? Iman, pujian. Dan yang terakhir, saudara, ketiga, kita harus mengakhiri dengan iman. Kita harus memulai dengan iman, menjalani hidup bagian yang kita lalui dengan iman, dan harus mengakhiri dengan iman. Sehingga kita mencapai garis akhir yang telah Tuhan tetapkan. Kita mencapai garis finish. Dan disitulah ketika kita mengakhiri dengan iman, kata yang indah yang akan kita dengar, Yesus memeluk kita dan mengatakan, "Hei hambaku yang baik dan setia, mari ikut kebahagiaan Tuhan, ikutlah makan bersama." Itu kan yang kita rindukan ketika kita bilang, jangan sampai kita mendengar kata-kata hamba yang jahat, enyahlah dari hadapanku. Wah, itu sakit sekali, saudara. Oh Tuhan, aku di dunia kan sudah melayani Engkau, aku sudah setia memberikan perpuluhan, aku setia memberikan persembahan, aku sudah mati-matian bekerja melayani Tuhan. Tapi ketika di surga, Yesus katakan, aku gak kenal kamu, ini ada di depanku, cilaka, saudara. Ya, waktu kita habiskan di gereja, waktu kita sudah habiskan di pelayanan, tapi ketika pulang, Yesus katakan, aku gak kenal kamu. Saudara, mengakhiri, memulai, menjalani, dan mengakhiri harus dengan benar. Supaya apa? Ketika kita pulang, kita sungguh-sungguh bersama malaikat di surga memuji nama Tuhan dan mendengar kata-kata yang indah. Hai hambaku yang baik dan setia, mari ikutlah kebahagiaan kita. Rindu sekarang mendengar kata-kata itu?